Halo semuanya, hari ini kita mau bahas peradaban Sumeria. Di video sebelumnya, kita pernah bilang peradaban Sumeria adalah peradaban terkuno dan tercanggih yang ditemukan manusia pada saat ini. Jadi hari ini kita coba lihat, ada apa dengan peradaban yang satu ini dan kenapa bisa dianggap sebagai peradaban terkuno dan begitu misteri bagi banyak orang. Pertama kita lihat, peradaban Sumeria terletak di sebelah selatan Mesopotamia atau sekarang di sebelah selatan Irak, di sekitar lembah sungai Tigris dan Eufrat, tepatnya di kota Ur. Peradaban Sumeria juga mendadak muncul sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi atau 8.000 tahun yang lalu. Yang anehnya adalah para ilmuwan tidak menemukan peradaban sebelum mereka. Jadi sampai saat ini secara ilmiah masih belum tahu Sumeria itu datangnya dari mana dan peradaban sebelum mereka itu apa. Peradaban ini sekali muncul, mereka sudah memiliki kebudayaan yang sangat tinggi, yang rasanya bukan pada zamannya. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena pada saat itu, semua peradaban yang ada di dunia ini masih hidup dalam zaman batu atau zaman prasejarah. Sekarang coba kita bayangkan, sekitar 8.000 tahun yang lalu, peradaban Sumeria sudah bisa tahu tentang tata surya dan bumi kita mengelilingi matahari, serta planet-planet lain dalam tata surya tanpa bantuan teleskop. Selain itu, mereka memiliki banyak peninggalan yang membuat para ilmuwan dan ahli merasa sangat bingung. Contohnya seperti ukiran pesawat terbang, helikopter, bahkan ada UFO di dalam ukiran itu. Dan pada saat itu mereka sudah mengenal perdagangan, pertanian, pemerintahan, sekolah, rumah sakit, agama, serta sudah memiliki saluran pembuangan air bawah tanah. Hal ini juga bisa membuktikan arsitektur mereka sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jadi bisa dibilang kehidupan mereka saat itu sudah melampaui peradaban lainnya di dunia pada saat itu. Sekarang kalau kita mau bicara soal asal-usul Sumeria, para ilmuwan juga masih belum ada kepastian mereka itu berasal dari peradaban mana. Tapi menurut legenda bangsa Sumeria, mereka mengatakan bahwa nenek moyang mereka adalah penambang. Dan nenek moyang mereka juga dewa mereka yang bernama Anunnaki. Anunnaki adalah alien yang berasal dari planet yang bernama Nibiru. Di sini yang menarik, jika kita mau membahas soal Anunnaki, ada seorang ahli bahasa kuno serta arkeolog yang membuat buku tentang asal-usul manusia. Buku itu sangat terkenal sekaligus mendapat banyak kontroversi. Dia adalah Secaria Sitchin. Tapi di buku karangannya, dia mengatakan bangsa Sumeria dan Anunnaki adalah nenek moyang dari manusia. Hal inilah yang membuatnya mendapatkan banyak kontroversi. Jadi sekarang kita coba lihat apa aja isi dari buku itu. Dalam buku Sitchin, ia mengatakan sekitar 450.000 tahun yang lalu, bangsa Anunnaki yang ada di planet Nibiru terjadi perang besar. Perang itu mengakibatkan ada bocoran di atmosfer planet mereka. Jadi mereka datang ke bumi untuk menambang emas supaya diolah menjadi monatomic gold untuk memperbaiki atmosfer yang ada di planet Nibiru. Monatomic gold juga dipercaya bisa membuat manusia menjadi panjang umur. Setelah mereka sampai di bumi, mereka menetap di sebelah selatan Mesopotamia. Ciri-ciri dari bangsa Anunnaki adalah memiliki kulit putih bersih dan tingginya sekitar 3 meter. Karena menambang emas memerlukan banyak pekerja atau budak, maka mereka mencampurkan DNA mereka dengan manusia purba, sehingga menghasilkan manusia yang punya kecerdasan yang tinggi dan bisa membantu mereka menambang emas. Setelah menciptakan banyak manusia, maka mereka membuat sebuah bangsa yang dipimpin oleh seorang raja. Sang raja memimpin para pekerja untuk menambang emas dan mereka memposisikan diri mereka sebagai dewa. Hal ini juga bisa kita lihat dalam tabel teks Raja Sumeria. Tabel ini ditemukan di kota kuno Sumeria atau di Irak Selatan. Tabel teks Raja Sumeria membuat banyak sejarawan dan peneliti kebingungan selama 1 abad lebih. Soalnya dalam daftar tabel itu ada 2 hal yang membuat para sejarawan kebingungan. Yang pertama adalah dalam tabel itu ada 8 raja Sumeria
mereka memimpin selama 241.200 tahun, atau rata-rata seorang raja memimpin selama 30.150 tahun. Menurut catatan itu, raja pertama mereka berasal dari langit, dan tiap-tiap raja masa kepemimpinannya juga lebih dari 10.000 tahun lamanya. Satu hal yang bisa dipastikan adalah mereka pasti bukan manusia biasa. Soalnya kita tahu manusia biasa pasti tidak mungkin bisa hidup sampai selama itu. Yang kedua adalah para ilmuwan mempertanyakan kebenaran dari tabel itu. Kalau kita lihat sekilas, pasti banyak orang merasa tabel itu pasti bukan asli dan cuma asal tulis saja. Mana mungkin ada orang yang bisa hidup selama itu. Tapi hal yang membuat para sejarawan dan ahli kebingungan adalah tabel itu dibagi menjadi dua bagian dan dipisahkan oleh air bah. Dalam tabel itu, umur raja-raja setelah air bah semakin lama semakin pendek dan semakin normal, sampai pada masa-masa di mana para raja yang ada dalam catatan sejarah semuanya tepat dalam tabel itu. Karena dalam peradaban yang ada di Mesopotamia atau Irak sekarang, setelah peradaban Sumeria adalah peradaban Babilonia, dan setelah Babilonia adalah Asyur atau Assyria. Jadi para sejarawan dan ahli mencocokkan catatan raja dari Babilonia dan Assyria. Semuanya itu ternyata cocok dengan catatan yang ada di tabel Sumeria tersebut. Jadi hal inilah yang membuat para sejarawan dan ahli kebingungan. Soalnya jika mau bilang tabel itu cuma asal tulis, tapi kenapa semakin ke bawah nama-nama raja tersebut semakin cocok dengan catatan sejarah? Sedangkan jika mau bilang tabel itu adalah asli dan mereka tidak bisa menjelaskan soal raja pertama sampai raja ke-8, kenapa bisa begitu lama masa kepemimpinan mereka? Dan ada satu hal lagi yang membuat kebingungan para sejarawan dan ahli. Mereka tidak bisa menjelaskan soal air bah yang ada dalam catatan tabel itu. Dari buku yang ditulis oleh Sitchin, setelah selesai menggali emas yang mereka butuhkan, para Anunnaki menurunkan air bah untuk memusnahkan para manusia. Tapi ada sebagian dewa mereka kasihan kepada manusia, maka mereka menolong sebagian dari manusia itu. Karena DNA mereka semakin dicampurkan dengan manusia purba, maka umur mereka semakin lama semakin pendek. Di sini Sitchin juga ada menjelaskan posisi dari planet Nibiru itu. Planet Nibiru adalah planet ke-12 dari tata surya kita, atau di belakang Pluto. Perlu dijelaskan sedikit, pada tahun 2006 Pluto sudah tidak dimasukkan dalam salah satu planet yang ada di tata surya. Hal itu karena Pluto tidak memenuhi syarat sebagai sebuah planet. Oke, kita kembali lagi. Karena dalam perhitungan bangsa Sumeria, matahari, bulan, dan Pluto juga termasuk planet. Jadi Nibiru adalah planet yang ada di belakang Pluto, atau mereka sebut sebagai planet ke-12. Tapi orbit Nibiru sangat berbeda dengan planet lain, dan sekali mengelilingi matahari adalah 3.600 tahun. Jadi mereka percaya para Anunnaki akan kembali lagi ke bumi suatu hari. Di sini juga ada beberapa hal yang entah secara kebetulan atau enggak, tapi hal itu cukup menarik dan berhubungan dengan peradaban yang ada di Sumeria dan Anunnaki. Hal itu malah semakin menambah unsur misteri dari Anunnaki dan Sumeria. Jadi sekarang kita coba lihat ada hal apa aja. Pertama, pada tahun 2005 ada sebuah film yang berjudul One Anunnaki yang disutradarai oleh John Grace. Film itu dilarang tayang di seluruh dunia. Film itu diangkat dari kisah kontroversi tentang cerita peradaban Sumeria kuno dan Anunnaki. Cerita dari film itu juga diangkat dari tabel teks raja yang ada di Sumeria, tepatnya 8 raja pertama yang masa kepemimpinan mereka sangat panjang. Jadi entah secara kebetulan atau enggak, tapi yang jelas film itu mendapat larangan tayang dari seluruh dunia. Ada juga yang bilang film itu gagal tayang karena merusak teori evolusi Darwin. Dan film itu juga tidak lulus sensor karena banyak sekali mengandung hal yang kontroversi. Satu lagi hal yang banyak dibicarakan oleh orang adalah soal pasukan Amerika yang pergi ke kota kuno Sumeria setelah selesai perang Irak. Banyak orang bertanya, kenapa perlu sampai membawa banyak pasukan hanya untuk menuju sebuah kota tua saja?
Di sini juga ada pro dan kontra. Sebagian orang pro mengatakan itu hanya kunjungan wisata biasa saja, karena tempat itu adalah salah satu peninggalan sejarah yang sangat terkenal. Dan sebagian lagi orang yang kontra mengatakan mungkin mereka ke sana untuk mendapatkan teknologi yang ditinggalin oleh para alien pada zaman dulu. Jadi kebenaran dari masalah ini juga tergantung dari mereka yang memilih percaya yang mana satu. Oke, gimana dengan cerita video kali ini? Jika suka dengan video kita, silakan like, subscribe, dan share. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!